Teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama di sini. Hari ini kita bakalan telanjangin Davigo Space. Wih. Dari depan warnanya mantep banget ya, mentereng ya. Tapi sebelum kita telanjangin, jangan lupa subscribe, komen, dan share yang banyak. Terus ada pesan sponsor juga. Check it out.
Ya teman-teman, nih udah kita bongkar, kita telanjangin. Ya kelihatan lah ya. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, seperti biasa ada pesan sponsor dari Widget Fire. Tadi pas opening juga gue udah info. Ini adalah kabel grounding dari si Widget Fire dan memang sudah terbukti dengan alat dyno test. Barangnya seperti ini, gue tunjukin aja ya. Oke, wish, cakep nih kotaknya. Cus, cus, tuh. Mewah banget lah pokoknya lah nih. Ya. Ini jadi pasangnya gampang banget. Tinggal di minus aki. Jadi biasanya kabel grounding kan tuh kalau dua cabang tuh dua kabel, ini di satu kabel gitu, cabang. Satu masuk ke baut rangka, satu masuk ke baut blok mesin. Terserah mau yang baut mana aja, yang penting lubangnya cukup aja buat bautnya. Nah ini hasil tes dynonya, kita dyno tes di Motori rumahnya Bikers, seberangnya Gandaria City. Itu terbukti menaikkan horsepower sampai 0,7 di Yamaha NMAX sama Yamaha Fiction. Terus torsi juga naik 0,4 Nm tanpa setting, tanpa remap ECU. Jadi tinggal plug and play aja, pasang kabel ini. Hasil langsung berasa. Kalau teman-teman berminat, link ada di bawah, langsung order aja. Kalau masih ragu-ragu, bisa tanya, nomor juga ada di bawah, tinggal kontak aja. Sama ya, ini juga ada money back guarantee loh. Kalau misalnya dibeli, dites dengan alat dyno test, tidak ada kenaikan power dan torsi, pulangin aja, uang bakalan dipulangin. Ya, kita bahas Davigo tipe Space. Aduh, ngomong dari mana ya? Seperti biasa dari rangka aja ya. Rangka sama chassis dulu. Jadi kita berurut nih, rangka sama chassis. Kalau gue perhatiin, rangkanya Magnus. Mantep. Cuman memang ada koreksi sedikit di bagian cat. Ya, banyak banget bagian-bagian yang memang catnya itu nggak merata, atau bisa kita bilang juga cat bagian rangka atau chassisnya kurang tebal. Jadi perlu diperhatikan lagi ya Davigo, biar makin ciamik nih. Ya mungkin kalau teman-teman yang beli unit kan jarang lah ya sampai ditelanjangin kayak begini. Makanya konten kita agak sedikit berbeda, biar teman-teman tahu build quality dalamnya seperti apa. Makin yakin lah nanti belinya. Nih bagian sini nih, tuh demen banget nih. Jadi kalau banyak tulang-tulangan, rangka, las-lasannya juga cakep. Bagian baterai itu paling dilindungi banget. Paling bawah juga nih bak, tebel ya. Ini memang kita sengaja nggak angkat baterainya karena ya nempel semua lah ya. Pokoknya paling berat di bagian sini ada 6 balok baterai. Totalnya ini 72 volt, jadi 6 kali 12, 35 ampere. Pengecasan lamanya kurang lebih 4 jam. Nah, yang gue suka dari Davigo Space ini adalah adaptor buat ngecasnya itu. Lu nggak perlu rumah listriknya tuh tinggi-tinggi. Dia cukup 540 watt aja, cas 4 jam penuh. Buat jarak langsung 120 km. Kecepatannya memang waktu kita tes sih ya nggak bakalan lebih dari 70 sih, masih di bawah 70. Makanya mungkin itu jarak tempuhnya yang bikin lebih jauh. Ini buat footrest boncenger, memang dibikin juga. Terus yang paling niat itu adalah di bagian sini nih. Gila, biasa kalau tutup buat swing arm ya, itu cuman plastik aja, plek udah. Ini dibikinin dudukan buat baut. Ya, jadi niat banget nih. Kiri kanan dibikinin. Dari semua motor listrik yang udah kita bongkar, kayaknya cuma si Davigo doang yang sampai niat buat bikin swing arm cover ditambahin plat. Bagian depan biasa aja ya, seperti biasa ada plat begitu nih. Nah ini ketutup juga, jadi kayak U. Paling penting, tidak ada karatan. Nah, ya teman-teman kalau misalnya udah ngikutin channel kita lama pasti tahu lah motor apa aja yang kalau kita bongkar kita selalu lihatnya ke sini. Padahal motor baru turun dari dealer, udah bekarat. Ini mulus, bersih, cakep. Tulang bawah juga oke, tempat baterai tadi juga oke. Bagian belakang juga ya oke lah, ini pasti ada lah karena kan buat tutupan jok. Terus oh iya, MCB-nya nih. Bawahnya gue suka, memang ada platnya. Tapi yang bikin kelihatan jadi cipi itu sebenarnya kenapa MCB-nya di kabel tis ya? Padahal kan kalau di baut aja tuh lebih cakep gitu loh. Bagian belakang ini juga buntut, oke, kuat ya ini ya. Tuh, paten lah pokoknya lah. Dia punya pipa tubularnya juga tebel, kurang lebih 2-3 mili. Dan memang ini disokong lagi untuk plat, shock breaker, pipa juga tubular di tengah. Swing armnya simple ya, jadi kayak apa ya, tipe besi holo ya.
Cuman ini tebal sih. Sama di tengah ini juga ada plat. Nah, ini plat tebal banget nih. Hampir setengah senti plat yang di tengah. Di bawahnya lagi langsung buat standar tengah. Ini plat biasa ya. Tuh. Nah, ini memang ada tulisannya nih. Zhejiang Luyuan Electric Vehicle.co Ltd gitulah ya, manufacturernya gitu loh, brand Luyuan. Di depan tuh showbreaker LY, di ini juga Luyuan gitu loh. Ini gue sebenarnya mau ngomong tapi nggak enak juga sih. Luyuan, yuan kan mata uang China ya, Tiongkok gitu kan. Luyuan, lu China gitu ya maksudnya kali ya. Ya kira-kira begitulah. Ada barcode juga di daerah showbreaker belakang. Ini LY juga. Dual shock, cakep, walaupun memang nggak bisa di setel ya kayaknya ya. Ya ini jadi udah terima nasib aja, nggak bisa di setel keras empuknya. Pokoknya ya begitulah. Tapi so far tadi kita riding masih enak sih untuk ring 10. Bannya juga udah radial 300. Merek Daily Tire. Oke lah, 90-90-10, depan lebih kecil ya, 80-90. Pengereman belakang masih tromol. Nah, ini plastik nih. Bagian sininya plastik, penutupnya. Standar samping ya. Jadi kalau buat motor listrik yang kurang lebih harganya udah 20 jutaan, kayak kemarin kita buat Fox R ya, itu begitu di standar samping nggak bisa digas. Kalau Davigo Space masih nyelonong. Jadi memang teman-teman yang memang buat beli Davigo Space buat antar jemput anak sekolah gitulah ya, itu cukup hati-hati juga, paling nggak anaknya udah dinaikin dulu baru kontak nyala lah gitu loh, daripada nanti takut-takutnya nih malah ke gas mental, karena memang standar sampingnya nggak ada apa sih, engine stopnya lah gitu loh. Untuk elektrikal memang modulnya nggak begitu banyak ya, apalagi alarmnya juga nempel sama si plat speedometer yang super lebar banget nih, jadi kelihatan banget kalau kita dari dalam sini lebar. Nah, speaker alarmnya langsung nempel di sini. Jadi modul alarmnya sudah berikut sama si speedometer. Terus untuk kabel-kabel standar sih, biasa aja sih. Ini ada selongsong. Soket-soketnya rapi karena memang sudah disoket, diisolasi lagi, cakep. Terus buat tempat arisannya, nah biasanya kalau motor-motor yang udah kita bongkar, tempat arisannya itu dibiarin aja yang ngumpul gitu loh. Nggak ada rumahnya lagi. Ini dikasih rumah arisan nih. Tuh ada tempatnya lah, lebih rapi, jadi semuanya masuk di dalam. Ini bisa di-plug gitu loh, jadi kelihatan jauh lebih rapi. Nah, ini ada bagian step down-nya 72 ke 12 volt ya, buat lampu-lampu lah ya. Kontak juga kalau kita lihat biasa aja ya, walaupun memang untuk di speedometernya buat Davigo Space ini udah dikasih NFC, jadi teman-teman bisa nyalain motor Space itu pakai kontak, atau kontaknya masih off tapi NFC ditempel, itu udah nyala juga gitu loh. Biasanya kalau kabel utama begini nih, main kabel, itu cuman diisolasi atau dipakein ya anti panas gitu ya. Kalau ini kayak serabut kawat tebel, jadi masih kelihatan warna kabel utamanya dalam yang ngegumbul jadi satu gitu loh. Apa nggak lebih bagus sebenarnya diisolasi dulu semuanya baru dikasihin pelindung kawat begini ya, jadi lebih rapi. Kalau ini kan terkesannya kayaknya air masih bisa rembes ke dalam gitu loh. Ada klakson di sini. Nah, ini juga bingung juga ya gue ya. Untuk kabel-kabel yang di bagian sini yang kecil-kecil keluar dari kabel utama itu semuanya diisolasi anti panas. Tuh. Ya, penting nggak penting tapi oke lah, ada isolasi anti panas. Lalu ke bagian belakang, ces. Nah, langsung di bagian controllernya. Controllernya ini menarik, ada kipas 2 di tengah. Controller for SOC motor. Current degree 120 derajat, 72 volt ya. Jadi simple, minimalis banget sebenarnya untuk si controllernya ini, controller baterainya sama dinamo penggerak, sama soketnya juga semua sudah diisolasi ya, sudah pasti tahan air lah inilah, gile. Terus kalau gue pegang ada sedikit oli. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Davigo Space ini ternyata di bagian dinamo penggerak atau BLDC-nya itu dikasih permanen liquid
cool. Jadi cairan yang buat bikin keadaan dinamonya itu tetap dingin. Makanya garansinya berani sampai 4 tahun. Gile. Ini ada selang. Memang sepertinya buat masukin cairannya ya ke dalam si BLDC-nya nih, dinamo penggeraknya. Karena kita bisa lihat di sini, ini masuk ke kabel oranye yang ini nih, kabel yang ke dinamo BLDC-nya. Cuman kenapa ada oli keluar begini ya? Apakah mungkin waktu pemakaian jangka waktu yang lama itu dinamonya panas, lalu cairannya itu menguap keluar lagi gitu loh. Kayak sistem masih di motor bensin sebenarnya. Waktu si blok mesin itu kepanasan, olinya ada nguap, dibuangnya kan ke box filter gitu kan. Ada selang balik lah. Ini kayaknya sih sama sih secara prinsip kerjanya gitu loh. Oke lah, kita nggak panjang lagi di sana karena nanti mungkin teman-teman yang penasaran bisa langsung ke showroomnya Davigo atau tanya langsung ke perwakilan Davigo. Prinsip kerjanya itu seperti apa. Kalau dilihat begitu ya gue cuma bisa berasumsi seperti itu. Ya, kita juga dikasih sama Davigo buat alat demonya, biar teman-teman tahu. Mungkin kebanyakan orang yang tahu itu yang ke pameran aja, karena memang dipajang gitu loh. Ya, tuh ini ada liquidnya, cairannya. Entah oli, entah radiator. Kita ada tanya Davigo juga, tapi nggak dikasih tahu ini cairan apa sebenarnya. Tapi kalau dipegang di sini ya ini kayak oli sih, gitu loh, kayak oli gardang lah. Tuh. Ya, cairannya kelihatan ya. Oke. Kira-kira seperti itulah demonya. Ini bakalan selalu dibawa sama Davigo kalau misalnya pameran IMS, Gias atau pameran motor lainnya pasti ada di standnya. Jadi buat kesimpulannya untuk Davigo Space yang harganya menyentuh 20 juta lebih dikit dan memang masih belum dapat subsidi pemerintah yang 7 juta karena TKDN-nya itu belum nyampe. Ya, rangka cakep kayak Yamaha Mio, walaupun memang pipa tubularnya sedikit lebih kecil, tapi kuat kok. Tadi gue goyang-goyangin juga oke. Shock breaker asik, depan belakang, ban juga dapat daily tire juga, baterai juga garansinya panjang, dan buat ngecasnya sih yang asik sih sebenarnya sih. Jadi buat rumah-rumah yang memang masih 900, dayanya 900, 1300, itu masuk banget. Karena buat adaptor ngecasnya cuma 540 doang. 4 jam full, teman-teman bisa pakai sejauh 120 km. Oke, paling gitu aja video dari channel kita. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, subscribe, share yang banyak, biar kita makin rame, kita makin semangat juga. Beli juga ya produk sponsor dari kita. Thank you.